Selamat datang di channel Cuaca Indonesia. Di video kali ini kami akan membagikan tutorial tentang perakitan membuat strobo kaca WS2812. Mulai dari perakitan LED-nya, penyoldiran menggunakan PCB, finishing spon-ati ataupun tatakannya, sampai perakitan modul dan hasil jadinya. Semua part atau komponen yang ada di video ini bisa dibeli satuan per partnya, mulai dari spon-ati yang sudah ditandai, kemudian PCB-nya, rakitan LED jadi tanpa modul, modulnya saja ataupun lengkap tinggal pasang. Oke, langsung saja kita ke video tutorialnya. Bagian yang pertama kita perlu menyiapkan tatakan strobonya. Ini merupakan bahan spon-ati 3 mm. Ini akan dirakit menjadi 8 baris. Kita tandai dulu menggunakan penggaris strobo 8 baris. Ini penandaan bisa menggunakan ballpoint ataupun spidol yang lebih terang. Ini menggunakan warna putih. Untuk part yang ini bisa langsung dibeli di marketplace kami. Ada pilihan dari 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, dan 8 baris. Itu sudah ditandai sesuai penggaris strobonya dan sudah dilem pinggirannya. Jadi tinggal dirakit LED-nya saja dan bisa mempermudah pengerjaannya. Oke, selanjutnya kita siapkan LED-nya. Ini tipenya WS2812B. Ini warna hitam. Jangan lupa ini speknya tegangan 5 volt, sehingga tidak bisa langsung di tegangan 12 volt ataupun 24 volt tanpa melalui modul. Untuk perakitannya seperti ini. Ini disiapkan dulu, ditandai dengan ballpoint. Ini penandaannya setiap 20 cm ataupun 25 cm. Bisa juga di 50 cm, tapi semakin pendek penandaannya akan mempermudah perakitannya. Jika kalian tidak mau repot-repot menandai, beli partnya yang sudah ditandai, tinggal nanti langsung ke perakitan LED-nya. Kurang lebih seperti ini kita tandai dulu. Ini mau merakit sepanjang 110 cm sehingga penandaannya juga disesuaikan dengan strobo yang akan kita buat. Ini rencananya dibuat 110 cm sehingga disesuaikan dengan panjang yang kita gunakan. Sebelum perakitan ini direkatkan dulu ke lantai agar proses perakitan LED-nya lebih lurus dan lebih mudah. Selanjutnya kita siapkan PCB chambernya seperti ini. Ini 8 baris sepasang kiri dan kanan. Ada tanda A untuk kiri dan B untuk kanan. Kita fokus ke bagian kiri dulu sehingga perakitannya dimulai dari kiri dulu. Ini LED-nya kita kupas dulu, kita potong sesuai garis potong LED-nya. Dan daftar panjang ataupun jumlah LED-nya seperti ini dan perakitannya seperti di gambar ini. Bisa di pause dulu untuk mencontek ataupun melihat sambungannya ataupun jumlah LED-nya. Yang akan kita bikin adalah 110 cm, jumlah LED-nya 66 LED. Untuk panjang yang lain silakan disesuaikan dengan tabel di samping. Sebelum melanjutkan tutorialnya, kami ingin menginformasikan jika ingin mensupport kami melalui Saweria ataupun Kris, bisa langsung di-scan di video ini. Bisa di-pause dulu dan donasimu akan sangat berarti dalam kelangsungan ataupun keberlangsungan pembuatan video yang ada di channel ini. Terima kasih yang sudah support dan kita lanjut ke tutorialnya. Oke, untuk penyambungan LED-nya ini dipotong dulu, kemudian dihitung jumlah LED yang akan dibuat berapa. Perluas ini yang ada tanda soldirannya itu berjumlah 30 LED. Sehingga jumlah yang dipotong adalah 2 ruas ditambah 6 LED. Untuk LED baris pertama ini kita buat full saja. Kalau sebelumnya kita potong per ruas, kali ini biar lebih cepat kita potong sesuai dengan kebutuhan. Ini dipotong 2 ruas plus 6 LED. Sehingga settingannya menjadi 66 LED. Untuk ukuran lain disesuaikan saja, bisa 140 cm berarti nanti dipotong langsung di 84 LED. Kebetulan ini membuat 110 maka dipotongnya 66 LED. Kita potong
Kemudian langsung ditempelkan dulu, tapi tidak usah full, sehingga penempelannya hanya setengahnya saja. Ini kita kupas dulu. Kita mulai tempel dari ujung sekitar masuk 2 cm, 2,5 cm. Kita tempel sesuai tanda yang tadi. Kemudian untuk led baris kedua ini dipotong, karena tadi sudah dipotong 6 led, berarti sisanya hanya 24 led per ruas yang terakhir. Nanti seperti ini, dia kurang 12 led. Tinggal dipotong per ruas saja, nanti biar full di bagian kiri dan bagian kanannya nanti kurang 12 led. Kenapa dipotong seperti itu? Nanti alasannya karena biar lebih lurus. Kalau dari pabrik itu soalnya sambungan ruasnya itu kadang beda-beda. Tinggal ini dipotong pas potongan ruasnya. Oke, ini arahnya ke kiri, kalau yang tadi ke kanan. Untuk baris ketiga ini dibuat full juga seperti baris pertama, sehingga 66 led juga. Sehingga nanti di bagian kanan itu panjangnya akan berbeda-beda, ada yang full, ada yang kurang, nanti disesuaikan ataupun digenapi di proses selanjutnya. Baris ketiga arahnya sama dengan baris pertama. Untuk baris keempat, ini sama dengan baris kedua, arahnya ke kiri, dan jumlah lednya juga potongannya hampir sama, nanti akan kurang 12 led. Tinggal ditempel sesuai tanda sampai posisi tengah ataupun perluas. Tinggal dilanjutkan di baris-baris selanjutnya. Intinya nanti dibuat lurus mata lednya, bukan potongannya ya. Acuannya adalah lurus mata led. Baris pertama, ketiga, kelima, ketujuh itu ke kiri, ke kanan. Dan baris 2, 4, 6, 8 itu ke kiri. Sehingga nanti kalau polanya itu zigzag ke kiri, kanan, kiri, kanan seperti itu. Sampai ke baris terakhir ataupun baris ke-8. Tinggal dilanjutkan seperti ini. Jika sudah, nanti proses selanjutnya adalah perakitan PCB-nya. Untuk perakitan PCB ini perlu diperhatikan. Ini harus sesuai biar tidak terbalik. Kalau dari sini biasanya modulnya kiri bawah, sehingga huruf A-nya itu harus bisa dibaca ataupun tidak terbalik. Part ini juga bisa langsung dibeli di marketplace kami, namanya PCB jumper strobo kaca hemat. Harganya mulai dari 5.000-an sampai belasan ribu. Untuk pemasangannya ini tinggal disesuaikan. Ini ada tandanya, ini tanda LED-nya, arah LED-nya. Cara pemasangannya ini dikupas dulu, kemudian dimasukkan PCB-nya sampai acuannya itu pinggir PCB adalah pinggir LED bagian kiri. Tinggal ditempel, kalau ada LED yang terlalu panjang bisa dipotong terlebih dahulu. Ini sudah lurus, kalau sudah lurus seperti ini tinggal proses penyoldiran. Tapi kalau belum lurus nanti bisa disesuaikan, dicopot dulu dan dipasang lagi menyesuaikan dengan PCB-nya. Ini tidak boleh salah solder ataupun salah penataan. Kurang lebih seperti ini. Kalau sudah sesuai, tinggal kita solder. Untuk penyolderan kita utamakan di datanya dulu. Data itu ada di bagian tengah, sehingga kita solder tengahnya terlebih dahulu. Kita abaikan bagian plus dan minus dulu. Kita fokus di datanya. Kita solder dari baris pertama sampai baris ke-8 ataupun baris terakhir. Penyolderannya tidak usah banyak-banyak channelnya, yang penting dia terhubung. Untuk memastikan kita bisa menggunakan multimeter ataupun ohmmeter. Caranya kita uji baris kedua dan ketiga harus nyambung bagian datanya. Kemudian baris ke-4 dan ke-5 juga harus nyambung. Selanjutnya bagian baris ke-6 dan ke-7 juga harus nyambung. Jika sudah semua, tinggal kita lanjutkan bagian plus dan minusnya.
Nah, untuk penyeldiran ini juga harus lebih berhati-hati, tidak boleh short ke bagian datanya. Untuk PCB yang ini sebenarnya sangat mudah disolder dan minim short jika solderingnya bagus. Tentu kita perlu mengecekkan lagi, caranya sama. Bagian plus tidak boleh terhubung dengan data atau juga tidak boleh terhubung dengan ground. Tapi bagian plus harus terhubung dengan bagian plus lain di semua baris. Begitu juga dengan bagian groundnya. Tidak boleh terhubung dengan data dan tidak boleh terhubung dengan plus. Tapi harus terhubung dengan ground di setiap barisnya. Tinggal dicek satu persatu, baris pertama, baris kedua, sampai baris terakhir. Nah, bagian ini kadang terlewatkan, tidak punya multimeter, tapi bisa juga diakali dengan menggunakan alat ukur lainnya. Yang intinya tidak boleh terhubung ke bagian lain. Jika terhubung, itu akan berpengaruh ke nyala LED-nya. Kalau terhubungnya ke ground, LED-nya tidak akan hidup, karena datanya akan terhambat di yang terhubung tersebut. Tapi kalau terhubung ke plus, itu kadang bisa menyebabkan LED-nya rusak ataupun modulnya yang rusak, sehingga harus berhati-hati dalam penyolderan kali ini. Kita harus benar-benar memastikan baik itu visual dan juga tentang fisiknya ataupun penyambungannya. Maka perlu diukur menggunakan multimeter seperti ini. Jika kalian tidak mau ribet, kami juga menyediakan paket yang sudah lengkap. Tinggal dibeli perakitan LED-nya saja tanpa modul, ataupun juga perakitan LED disertai dengan modulnya, tinggal pasang saja. Tapi jika kalian pengen merakit sendiri, ya tentu proses ini harus dilalui ataupun dikerjakan. Oke, step selanjutnya kita perlu melanjutkan perakitan LED-nya di bagian kanan. Ini tinggal ditempel saja sesuai tanda di sponnya, satu persatu dari baris pertama sampai baris ke-8. Nah, bagian ini juga perlu hati-hati karena tentu kalau banyak tumpukan LED-nya tentu akan mempersulit proses perakitannya. Tetapi proses ini akan lebih mempermudah dalam pelurusan LED. Karena kalau kita rakit dulu satu persatu full, itu akan lebih mempersulit dalam proses meluruskan LED-nya. Sehingga disarankan penyambungannya seperti ini. Tinggal diproses sampai ke kanan, sampai ke ujung potongan LED tadi. Karena tadi ujungnya beda-beda, maka kurang lebih seperti ini. Kita harus menggenapi, ada yang kurang 12, ada yang kurang 6. Tinggal kita potongkan sesuai dengan kebutuhan. Ini kurang 12, 12, 12, dan bagian ini kurang 6. Yang full ada 4, dan yang kurang juga ada 4. Nah, ini kalau kita punya LED-nya itu nggak full, ini kan tadi butuh 2 roll LED. Kalau kita punyanya potongan sebelumnya, kita bisa memanfaatkan potong-potongan LED bagian kecil-kecil ini. Kita potong dulu satu persatu, dan perlu diingat bagian ini harus sama dengan bagian sebelumnya, ataupun arahnya harus disamakan, tidak boleh terbalik. Tinggal ditempelkan mulai dari baris pertama sampai baris terakhir. Ingat, sambungannya, arahnya juga harus disesuaikan. Ditempel sesuai tanda yang sudah ditandai sesuai dengan penggaris. Jika ada yang belum pas, maka tinggal ditata ulang saja. Jika sudah semua seperti ini, tinggal proses selanjutnya adalah perakitan ataupun penyolderan sambungannya. Ini harus segera kita lakukan agar tidak lupa yang potongan itu bagian mana saja. Sehingga langsung saja disambung menggunakan tenol seperti ini. Untuk penyambungannya sendiri perlu hati-hati juga, tidak boleh saling terhubung antara data, ground, dan plusnya. Harus sendiri-sendiri. Jika terhubung, perlu kita pastikan ataupun dipisahkan dulu.
Bisa menggunakan solder atraktor ataupun kita solder ulang. Seperti ini. Kemudian di sambungan lainnya juga tinggal kita sambung agar nanti LED-nya akan menyala full. Bagian ini juga perlu pemotongan yang halus agar tidak tumpang tindih ataupun tidak terlalu lebar jaraknya. Nah, jika terhubung seperti ini, perlu kita lepaskan dulu tunnelnya dengan cara disedot menggunakan atraktor solder ataupun menggunakan disolder ulang seperti ini. Jika disolder ulang, nanti ada kemungkinan tidak halus. Nah, itu perlu dihaluskan terlebih dahulu agar nanti kalau dilipat tidak patah. Oke, kurang lebih seperti ini. Tinggal dilanjutkan ke bagian lainnya. Nah, kalau pemotongannya tidak pas, proses penyolderannya pun akan lebih susah. Harus benar-benar sempurna agar proses pengirimannya juga nanti tidak merusak ataupun mencopot proses solderingnya ini. Tinggal disambungkan bagian yang lain, ada yang 12 LED, ada yang 6 LED, harus tersambung semuanya. Jika dirasa sudah semua, maka proses selanjutnya adalah perakitan PCB-nya. Tentu sebelum merakit PCB, kita benar-benar harus memastikan LED-nya lurus dan tersambung sesuai dengan konsepnya. Untuk penyambungan PCB sama dengan sisi sebelah kiri. Bedanya ini tandanya B, kita harus menyesuaikan arahnya. Kita lihat bagian A-nya menghadap ke sini, berarti B-nya juga harus seperti ini. Tidak boleh huruf B-nya terbalik, harus sama-sama terlihat tulisan B-nya. Satu baris ataupun satu arah dengan bagian A. Nah, di situ juga ada tanda untuk arah LED-nya, itu juga tidak boleh terbalik. Karena baris yang kanan itu menyambungkan antara baris 1 dengan baris 2, kemudian baris 3 dan baris 4, kemudian baris 5 dan baris 6, dan baris 7 ke baris 8. Jika terbalik nantinya tidak akan menyambungkan baris-baris tersebut, sehingga penyambungannya harus benar-benar benar. Kalau sambungannya modul dari kiri bawah, maka ikuti sambungan ini. A sebelah kiri menghadap sesuai ini, kemudian B-nya juga seperti ini. Oke, kita lanjut pemasangan PCB-nya. Prosesnya sama, ini dikelupas terlebih dahulu. Kemudian PCB-nya tinggal dimasukkan ke bagian LED-nya. Ini kebetulan ada yang terlalu panjang baris keduanya. Ini bisa dipotong terlebih dahulu agar proses penyolderannya juga lebih mudah. Karena kalau terlalu panjang nanti akan sulit menyolder bagian partnya, sehingga harus disesuaikan dengan potongannya. Ini sudah lurus, tinggal disolder. Ingat, penyolderan diutamakan bagian datanya terlebih dahulu, dari baris pertama sampai baris terakhir. Baru kemudian nanti dilanjutkan pengukuran dan perakitan ataupun penyolderan plus dan minyak. Dipastikan visualnya terlebih dahulu. Jika sudah yakin visualnya, kemudian bisa dilanjutkan ke step pengukuran. Pengukurannya baris pertama harus terkoneksi ke baris kedua datanya, baris ketiga ke baris keempat, kemudian baris kelima ke baris keenam, dan yang terakhir baris ketujuh ke baris kedelapan. Jika sudah semua dicek tidak ada yang terputus, maka nanti tinggal dilanjutkan ke bagian lain, bagian plus minusnya. Nah, seperti yang kiri tadi, bagian plus minus juga tidak boleh tersambung ke data, sehingga dalam penyolderan diusahakan lebih rapi dan tidak terlalu banyak tenol. Jika sudah disolder, tinggal kita ukur lagi.
semua plus tidak boleh bersentuhan dengan data, tidak boleh bersentuhan dengan ground juga. Dan bagian ground juga sama, tidak boleh bersentuhan dengan data dan tidak boleh bersentuhan dengan plus. Tetapi semua ground harus terhubung setiap barisnya dan semua plus juga harus terhubung di baris, semua barisnya. Jika sudah, tinggal kita sambungkan ke soket kurang lebih seperti ini. Perlu diperhatikan plus minusnya harus sama. Ini kalau 2812 itu plusnya ada di bagian bawah. Jika sudah seperti ini, tinggal kita siapkan modulnya untuk pengetesan. Modulnya juga harus speknya yang keluaran 5 volt atau untuk 812 5 volt seperti ini. Jangan sekali-kali memasang yang 12 volt. Modul ini juga bisa kalian beli di marketplace Juaci Indonesia dengan judul seperti itu. Ada pilihan dari 5 baris, kalau 812 hanya dari 6 baris, 7 baris, 8 baris, dan multi-row. Nah, multi-row ini bisa diatur, bisa dari 6, 7, 8 baris. Pemasangan harus sesuai, tidak boleh terbalik plus minusnya, seperti ini. Dan spek power supply-nya juga harus sesuai. Kurang lebih penyambungannya seperti ini. Power supply bisa 24 volt dan 12 volt. Untuk ampernya minimal disarankan 10 ampere, tidak boleh yang di bawah itu. Tinggal kita hidupkan dan nyalanya akan seperti ini. Di bagian bawah RGB, kemudian LED-nya nyala. Nah, kebetulan ini belum diatur dimensi modulnya sehingga nyalanya acak seperti ini. Kelebihan modul kami bisa diatur settingannya. Jadi kita atur dulu settingannya disesuaikan dengan perakitan LED tadi. Menggunakan aplikasi yang namanya Smart LED ada di Play Store, tinggal diinstal saja. Kemudian nanti aplikasinya akan melakukan scanning modul melalui jaringan WiFi. Tinggal kita tap WiFi dan akan mencari modulnya. Yang perlu kita siapkan adalah kode aktivasi ataupun QR code yang akan didapatkan saat kalian membeli modulnya. Nah, ini akan memasukkan kode ataupun scan QR code. Setelah aktivasi, ini membutuhkan internet pas aktivasi. Kalau sudah aktivasi, dia akan meminta untuk koneksi ke WiFi modul. Saat koneksi ke WiFi modul ini tidak perlu internet dan HP juga tidak bisa digunakan untuk internet. Hanya fokus koneksi ke modulnya. Untuk sandi WiFi-nya sudah auto dari proses scanning tadi. Tinggal dipaste saja dan connect. Kalau sudah terkoneksi, tinggal kita kembali ke aplikasi dengan back ataupun menekan kembali yang ada di kiri atas. Maka akan terkoneksi ke modul dan menunya akan terbuka. Yang perlu dilakukan pertama adalah menyamakan ukuran di settingan modulnya dan ukuran perakitan LED-nya tadi. Menu yang dipakai adalah menu dimensi. Nah, di situ ada pilihan antara 100 cm sampai 220 cm. Dan dia juga ada arah perakitannya. Karena ini sudah dari kiri bawah, maka kita tinggal mengubah settingan dimensinya. Nah, kalau tidak ada di pilihan tombolnya, ini 110 tidak ada, maka tinggal memasukkan nilai LED-nya. Yang dimasukkan adalah nilai per barisnya, tadi adalah 66 LED. Tinggal kita tulis 66, kemudian nanti disimpan. Ini harus benar, jumlahnya disesuaikan dengan LED-nya. Dan jika kamu tidak mau ribet merakit LED dan modulnya terpisah, kami juga menyediakan paket lengkap tinggal pasang. Ini mulai dari 6 baris, 7 baris, dan 8 baris. Untuk panjangnya juga sangat bervariasi, mulai dari 80 cm sampai 220 cm. Dan kalian bisa request panjangnya juga seperti ini, 110 cm dengan order pilihan 120 dan dikasih catatan dipotong 110 cm. Kalau sudah disetting maka akan muncul seperti itu. Fontnya terlihat, dimensinya juga sudah sesuai. Dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini disesuaikan dengan modul kalian yang kalian beli.
Kebetulan ini modul yang dipasang adalah strobo mata WS2812. Kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya itu adalah finishing bagian tatakannya. Ini kan tidak ada peninggi ataupun kalau ditempel di kaca nanti akan kena LED-nya, sehingga perlu dibuatkan tatakan lagi agar tingginya lebih dari LED-nya, sehingga kalau ditempel tuh yang kena kacanya adalah pinggirannya aja, bukan ke LED langsung. Dan ini perlu dilem, kalau sebelumnya menggunakan double tip saja, agar lebih kuat ini harus dilem menggunakan lem I-bond ataupun lem Fox. Kita oleskan lemnya terlebih dahulu di bagian pinggirannya. Pengolesan lem ini juga harus rata, tidak terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit nanti akan mudah mengelupas. Yang dilem dua bagian tatakannya dan bagian peningginya. Kemudian dikeringkan terlebih dahulu, baru nanti direkatkan antara bagian tatakan dan bagian peningginya. Yang dilem hanya bagian kiri, bagian atas dan bawah, kemudian yang bagian kiri yang ada PCB-nya dan bagian kanan yang ada PCB-nya juga, itu tidak perlu dilem I-bond. Tapi nanti ada proses lagi, yaitu finishing di bagian pinggirannya menggunakan lem bakar, dan akan dilakukan proses pengelimannya berbeda dengan yang atas dan bawah. Dioleskan semua dari kiri sampai ke kanan, bagian atas bawahnya. Kalau sudah, tinggal dioleskan ke bagian peningginya. Nah, kalau kalian beli paket yang spon tadi, itu sudah termasuk peningginya. Jadi itu sudah dilem sekalian. Kalian tinggal merakit bagian LED-nya tanpa perlu melakukan pengeleman ini. Apalagi kalau beli yang sudah jadi rakitan. Dan ini kami ready semua ukuran, bisa dirakit di hari yang sama dan dikirim di hari yang sama. Sehingga kalian bisa order di semua ukuran tanpa perlu pre-order. Jika sudah dilem dan lemnya kering, atas bawah bisa langsung disatukan peningginya seperti ini. Tinggal ditekan dan direkatkan secara penuh. Untuk proses kiri dan kanan perlu dipotongkan spon juga. Sisa peningginya bisa dipotong sesuai tinggi barisnya. Untuk proses pengeleman seperti ini menggunakan ini lem bakar hitam, bisa juga yang bening. Kemudian direkatkan seperti ini dan ditekan. Agar lebih rapi, nanti ujung yang bagian kiri ataupun bagian kanan ini perlu dilem lagi agar lebih rata dan lebih rapi. Proses ini juga melindungi solderan LED ke PCB-nya agar tidak mudah goyang dan tidak mudah mengelupas. Prosesnya seperti ini. Kelebihan yang warna hitam ini lebih rekat dan lebih bagus karena cepat kering, sehingga nanti perakitannya lebih rapi. Bagian kiri juga sama, prosesnya seperti itu. Step terakhir tinggal ditempel double tipnya. Jika kalian beli perakitan dari sini, itu sudah termasuk double tip seperti ini, sehingga nanti tinggal digulung, kemudian dikirim dan tinggal dipasang di kaca. Sebenarnya ada satu proses lagi, yaitu proses penyemprotan anti embun sehingga bisa lebih awet. Oke, tinggal kita rakit dengan modul lagi untuk melihat hasil akhirnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini kombinasi antara perakitan LED yang rapi dan kualitas modul yang bagus. Modul strobo mata WS2812.
dalam video 110 cm 8 baris, bisa juga tersedia di pilihan 6 baris, 7 baris, dan 8 baris. Pancingnya juga sangat bervariasi, tinggal dipilih saja. Kalian bisa beli satu paket, tinggal pasang. Bisa juga beli perakitan LED-nya saja, tanpa perlu modulnya. Tapi kalau rakitan LED harus hati-hati, karena modul yang dipakai harus benar-benar outputnya 5 volt untuk spek LED 2812. Tidak boleh dipasangkan di modul 2811 ataupun di spek-spek lainnya. Karena kalau sudah terlanjur dipasang di modul spek lain, akan merusak LED-nya. Sekali dipasang, itu yang rusak minimal sekitar 3 baris sampai 4 baris LED. Kerusakannya itu tidak bisa diperbaiki karena LED-nya sudah mati. Jadi, proses perbaikannya diganti total LED yang mati tersebut. Karena seringkali pembelian lengkap itu kadang terbalik modulnya sudah mati, kemudian dicarikan modul lain yang speknya ternyata berbeda, dan dipasangkan LED-nya yang kena. Sudah modulnya mati karena kebalik, LED-nya mati karena beda spek modul. Nah, perlu diperhatikan teman-teman agar tidak kejadian serupa. Kalau LED 2812 itu 5 volt. Kalian perlu mencari modul yang sama speknya 5 volt juga. Jika ada kendala pembelian dari sini, jangan dibongkar karena setiap pembelian sudah kami segel, sudah kami tes terlebih dahulu, sudah kami kirimkan video pengecekannya. Sehingga jika terjadi kendala saat perakitan, baik itu kebalik ataupun menggunakan spek power supply yang lain, harap diinfokan. Dan kalau tidak bisa memperbaiki, kirimkan saja balik ke sini, nanti kami bantu untuk perbaikannya. Kurang lebih seperti itu. LED ini juga sangat tricky. Jika terjadi kebocoran atau menyentuh 12 volt ataupun 24 volt secara langsung tanpa melalui modulnya, maka LED ini akan langsung mati. Sehingga harap berhati-hati penggunaan LED ini, lebih cepat rusak dibanding yang spek 12 volt. Tapi hasilnya lebih lembut yang 2812 karena dia per potongan LED-nya itu 1 LED 1 LED. Sedangkan yang 2811 itu per 3 LED. Bahkan yang 24 volt itu per 6 LED. Sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam perakitan ataupun uji coba LED ini. Modulnya juga harus sesuai. Jika kalian tidak mau ribet, memang disarankan beli sepaket seperti ini. Dijamin ukurannya banyak sekali pilihannya, dan itu bisa dirakitkan secara instan. Tidak perlu pre-order, bisa langsung dirakitkan dan dikirim di hari yang sama. Untuk harga, kita bervariasi tergantung baris dan panjangnya, dan kadang di event-event tertentu ada diskon khusus di marketplace tertentu. Pembelian juga bisa dilakukan manual menggunakan WhatsApp, pembayaran bisa COD ataupun transfer, dan kalau transfer itu biasanya ada voucher-voucher khusus yang kalian dapatkan, baik itu diskon ataupun bonus produk lain. Silahkan langsung di WhatsApp saja nomor yang ada di video ataupun diklik yang ada di deskripsi video. Untuk varian lain nyala yang di luar modul ini juga banyak sekali, tinggal di explore aja marketplace kami dengan nama Joachi Indonesia di Shopee, Joachi Indonesia juga di TikTok, Joachi ID di Lazada, Joachi Indonesia juga ada di Tokopedia. Modul yang mata ini juga tersedia di 2811 dengan harga yang lebih murah tentunya, tetapi dia terbatas di 140 cm minimalnya. Untuk maksimalnya sama-sama bisa dipasang di 220 cm. Tapi kalau 2811 itu bisa dipasang di 5 baris. Hanya saja nanti hasilnya juga semakin sipit matanya karena terpotong 3 baris. Kalau sarannya dari sini beli yang 8 baris agar nyalanya full seperti ini.
Untuk mobil pickup, mobil pribadi disarankan 110-120, mobil L300, Center, Grand Max, dan sebagainya bisa ambil di 130 atau 140. Untuk ukuran pastinya bisa langsung diukur sendiri ataupun bisa tanya-tanya terlebih dahulu. Untuk ukuran bis bisa ambil di 200 cm, untuk big bis bisa di 220. Jika butuh ukuran lain bisa di custom juga, misal 210, 150, 170, 190 bisa kami customkan. Oke, video kami cukup sampai di sini dulu. Jika kalian suka video ini bisa tekan tombol like-nya, atau jika ada pertanyaan langsung tinggalkan pesan. Sampai jumpa di video lain, tetap sehat saja, tetap berkarya, dan dadah.